Shalom. Apa kabar anak-anak ibu semua dari kelas 1 sampai kelas 3? Jawabannya, puji Tuhan, diberkati. Kalau anak-anak saat ini sehat, anak-anak masih bisa belajar, anak-anak masih bisa beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dengan kita katakan thankful. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be Kita kembali berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita bagaimana Tuhan memelihara hidup Elia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan cerita. Haleluya, amin. Anak-anak ibu, hari ini Ibu Lili mau cerita bagaimana Tuhan Allah memelihara hidup Elia. Anak-anak bisa baca kembali ceritanya di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal 17, ayat 1 sampai 6. Anak-anak, Nabi Elia ini membawa pesan Tuhan kepada Raja Ahab. Minggu lalu ada Nabi Yesaya. Ibu Lili sudah sampaikan bahwa kalau Nabi itu tugasnya yang menyampaikan pesan Allah. Nanti Allah sampaikan pesannya ini harus disampaikan kepada siapa? Nanti diberitahu. Setelah sudah dengar, kemudian Nabi datang sampaikan ke orangnya. Nah, di Israel ada raja, namanya itu Raja Ahab. Raja Ahab ini dia sifatnya jahat sekali. Rupanya dia juga punya istri yang jahat. Jadi istrinya itu tidak beribadah kepada Allah. Tidak percaya kepada Tuhan Allah. Tetapi kepada Baal. Baal itu patung berhala. Jadi dia buat sendiri patungnya, kemudian dia sembah patungnya. Tuhan sedih melihat Raja Ahab. Raja Ahab ini raja di Israel. Akhirnya Tuhan panggil Nabi Elia, kemudian beri pesan. Nabi Elia harus pergi kepada Raja Ahab. Kasih tahu pesannya. Pesannya apa, Nak? Pesannya, Tuhan mau bilang kepada Raja Ahab, gara-gara Raja Ahab nih buat patung, akhirnya
orang Israel yang tinggal di Israel Utara atau di kota Samaria akhirnya ikut sembah patung. Tidak mau lagi sembah Tuhan Allah. Karena mereka kan ikut rajanya. Rajanya sembah patung, mereka semua ikut sembah patung. Jadi Nabi Elia taat. Sampaikan pesan itu kepada Raja Ahab. Raja Ahab justru senang, nak. Dia senang, sudah capek-capek buat patung. Akhirnya semua rakyat sembah patung itu. Nama patungnya Asyera. Jadi dipuji-puji patungnya. Padahal itu cuma patung, nak. Jadi selesai dibangun, patungnya cuma diam begini terus. Tidak bergerak. Hukum, ada hukum ya, 10 hukum, nak. Salah satu hukum bunyinya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Tidak boleh buat patung. Apalagi sujud menyembah. Itu hukum keberapa? Ada anak-anak ibu yang ingat? Hukum pertama, kedua, ketiga, keempat. Ayo. Hukum kedua. Jadi tidak boleh buat patung. Akhirnya Nabi Elia berjumpa dengan Raja Ahab tuh kasih tahu, Raja Ahab, Tuhan akan kasih hukuman untuk kamu. Jadi untuk Raja Ahab, untuk semua orang yang tinggal di kota Samaria. Pokoknya untuk yang menyembah patung Asyera itu, semua akan dihukum. Kata Raja Ahab, hukumannya apa? Kata Nabi Elia, nanti akan ada hujan. Kalau nggak ada hujan, nanti semua tanaman mati. Hewan-hewan juga kehausan. Tidak bisa minum. Raja Ahab tidak percaya, nak. Selesai itu, Nabi Elia pulang. Nah, kata Tuhan, Nabi Elia harus tinggal di tepi sungai Kerit. Jadi ada satu sungai, nak. Kata Tuhan Allah, Nabi Elia harus di situ saja. Karena Tuhan Allah akan lakukan hukumannya. Betul-betul. Jadi tidak hanya supaya Raja Ahab tahu hukumannya, tapi Tuhan Allah akan buktikan kepada Raja Ahab bahwa Tuhan itu menepati janji. Akhirnya nak betul datang kekeringan. Jadi orang Israel, nak, aduh mereka semua sedih, ada yang panik, khawatir. Aduh, nanti domba-domba minum apa ya? Aduh, tanaman pohon zaitun, pohon anggur, semua kering, tidak ada air. Aduh, nanti kita minum apa ya? Nanti bagaimana nih kalau pohonnya mati, kita tidak bisa makan. Kita nanti tidak ada makanan. Semuanya takut, semua sedih. Kemudian Tuhan beritahu Nabi Elia, Tuhan akan memelihara Elia saat terjadi kekeringan. Karena Nabi Elia taat kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Nabi Elia itu hanya menyembah kepada Tuhan yang hidup. Tidak ikut Raja Ahab menyembah patung. Sehingga hanya Nabi Elia yang dipelihara oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah, nak, lakukan mujizat dengan memberi tugas kepada burung gagak untuk mengantarkan roti dan daging. Jadi setiap hari, nak, nanti ada burung gagak yang datang, terbang, terus dia kasih roti, kasih daging untuk Elia. Kok bisa ya Ibu Lili? Karena mereka disuruh Tuhan.
yang menciptakan hewan Tuhan. Jadi mereka itu taat kepada Tuhan Sang Pencipta. Pokoknya datang terus burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Anak-anak, kalau burung gagak taat kepada Tuhan, kenapa kita tidak taat kepada Tuhan ya? Kita manusia ciptaan paling istimewa. Kita lebih hebat dari burung. Kalau burung gagak taat kepada Tuhan, anak-anak harus bilang kepada diri anak-anak, saya juga harus taat kepada Tuhan. Saya akan lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya hanya mengasihi Tuhan Allah dan menyembah Tuhan Allah. Nabi Elia sudah dapat makan. Nah, ini alasan kenapa Tuhan Allah suruh Nabi Elia di Sungai Kerit supaya Nabi Elia tidak kehausan. Nabi Elia bisa minum air di sungai itu. Jadi selama kekeringan di Sungai Kerit ini tetap ada air. Dan yang tahu itu Nabi Elia karena sudah diberi pesan oleh Tuhan Allah. Jadi Nabi Elia tetap bisa makan dan tetap bisa minum. Tidak kelaparan karena dipelihara oleh Tuhan. Nah, Tuhan Allah hebat ya nak ya. Tuhan Allah menepati janjinya. Dan Tuhan Allah memelihara hidup orang yang percaya kepadanya. Orang yang mengasihinya. Hari ini, pesan Tuhan Yesus untuk anak-anak, supaya anak-anak jadikan Tuhan Yesus Tuhan. Anak-anak percaya kepada Tuhan, anak-anak menyembah hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Kalau anak-anak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab di hidup anak-anak. Tuhan akan pelihara anak-anak. Mau dalam situasi apapun, Tuhan akan bertanggung jawab. Ayo anak-anak Ibu Lili katakan, kalau Tuhan Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamatku, maka Tuhan Yesus akan memelihara hidupku. Saat ini anak-anak lipat tangan, anak-anak tutup mata, Ibu akan berdoa untuk anak-anak. Tuhan Yesus, kami mau seperti Nabi Elia, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kami, sebagai juru selamat kami. Kami mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau hanya beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan memelihara hidup kami dalam situasi apapun. Dalam situasi sulit saat ini Tuhan, karena COVID, kami percaya Tuhan memelihara kami. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk anak-anakku Tuhan, sekalipun masih kecil, percaya Roh Kudus Tuhan bekerja saat ini Tuhan. Bagi anak-anak yang menonton video ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini mereka berdoa kepadamu Tuhan, Tuhan melihat dari sorga, hati Tuhan tertuju kepada mereka Tuhan. Angkat mereka Tuhan jadi anak-anak-Mu, pakai mereka Tuhan, tumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan, kelak melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami, kesehatan akan Tuhan berikan, berkat untuk keluarga kami, untuk orang tua kami. Berkati sekolah kami metodis, kami rindu Tuhan, supaya semester depan kami bisa kembali belajar di sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemelihara hidup kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak Ibu, lakukanlah pesan Tuhan, dan Tuhan juga akan kerjakan bagian Tuhan memelihara hidup anak-anak. Shalom anak-anak Ibu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.